Welcome to Box Football Show. Balik lagi ke studio. Musim ini balik lagi ke studio ya. Setelah away ke GBK di 2 hari beruntun. Emang ya? Oh iya. Kita 2 hari beruntun. Minggu sebelumnya, Senin. Iya. Minggu Ada khotbah ya. Citos. Dan ini ternyata kan season yang musim kolaborasi lah. Bener. Ya kan? Kemarin kita mau gerombol. Yes. Ya seperti biasa ya pasti menghujat Ali ya di sana. Dan sekarang kita kedatangan dari Baker Brothers. Ada Molan Kasetra. Ini pertama kali gue ketemu Molen walaupun gue suka dengerin BKR juga. Thank you Jan. Dulu ya maksudnya gue pas awal-awal kan jadi pas awal BKR gitu kan. Sebelum podcast Boker terus BKR kan diomongin nih, terutama Covid tuh kan. Belum masih diomongin di komen-komen gitu. Ada yang nulis lu Molen Kasela. Enggak apa-apa. Kasetra harusnya kan. Bisa jadi Kasetra. Kasetra itu seorang kaitin kalau Kasela kan Kalimantan Selatan. Kalau Kasetra apa? Sulawesi Tenggara gitu. Gue sampai sekarang belum punya kacamata Oakley sih. Oh iya. Jadi emang sebenarnya gak ada hubungannya. Poni lu gak ada ya? Poni lu gak bisa tuh ya. Kayaknya kerjaan lu gak bisa pakai poni begitu tuh kayaknya. Itu waktu yang ada MP3-nya gitu. Ada MP3 gitu. Karena sekolah disingkat MK. Apa kabar Molen? Baik Jar. Lu udah maksudnya di Indonesia terus atau? Udah, jadi per Februari emang penugasan gue di DC udah kelar. Jadi emang sistemnya kalau misalkan udah selesai penempatan di istilahnya pusat di Jakarta dulu 3 tahun, nanti penempatan lagi. Oh, pindah-pindah terus lo. Tapi nggak tahu kemana gitu ya? Atau bisa milih atau? Sebenarnya nggak bisa milih dan nggak tahu kemana, tapi di setiap sholat maghrib gue berdoa Inggris supaya bisa nonton di Old Trafford. Gitu sih. Biar jadi lokal sih ya. Biar jadi lokal. Biar jadi Mancunian tuh. Mancunian. Kan enak kalau kita ke Inggris ada London nebeng. Bener juga Iya. ya. Bisa juga ya. Sekarang di guide-in lah. Bener. Ini baru bener kalau tinggal di sana Mancunian. Karena ada orang sini kan rumah di Condet, Jonggol. Bionya Mancunian. Hebat. Itu kan sebenarnya kayak Jakartan gitu kan. Sebenarnya warga Manchester. Kalau fans United nggak ada sebutannya. Enggak ada. Nggak ada. Lu nyebut diri lu apa? Fans MU. Fans MU aja. Warga. Karena nih Molen juga fans MU nih. Fans MU. Ya kan? Ini 3 fans MU kebetulan. Jadi kita nggak apa disebut podcast MU. Gak masalah. Ya udah. Emang label itu belum hilang ya? Masih ada sampai sekarang. Belum hilang. Padahal dulu ada Justin Arsenal banget sama Barcelona, tetapi dibilang fans MU. Ada Alvaro Morata ya, Arsenal juga. bener. Tapi lu MU seberapa MU-nya lu nih, Len? Apa lu sering nonton di sana atau lu nonton terus pertandingannya atau gimana? Ya jadi Atau spray MU? spray belum ada, tapi batik MU kalau Spiderman sempat kepikiran. Kayak Iso Speed ya. Speed. Kemarin kan. Ya gue dari momen pertama gue suka MU 96 Piala FA yang Cantona ngegolin, itu nonton di TV. Sejak itu, jadi emang sesuai era lah. Ketika waktu itu MU lagi oke, kebetulan gue grow up-nya masa itu. Ya sampai sekarang lewatin masa-masa kemasan, masa-masa kelam sejak 2013. Itu juga lewatin sampai sekarang. Seberapanya ya gue lagi di negara manapun, gue akan WhatsApp Tio sih. Yo, live streamnya ada di mana? Segitu ya? mungkin. Informan MU Nanti ya. dia share akunnya dia yang mungkin lagi nggak dipakai atau link-link gitu. Ya kemarin gue lagi di DC gue keep up karena itu masih siang kan kalau di Amerika mainnya jam 12 jam 1 tuh masih oke. Kalau jam kerja puyeng memang midweek. Ya cuman kan kebetulan sekarang ya midweeknya juga jarang pertandingannya. Iya benar. Weekend semua. Paling ada menjelang weekend sih. Menjelang weekend. Itu masih jam 3 sore, sesi lagi break juga. Kemarin di Afrika gue lagi dinas juga sempet nanya tuh. Negara apa tuh? Di Kamerun. Onana. Dia. Sempet di sana. Jadi mungkin segitu. Dimanapun gue berada gue berusaha untuk nonton live kalau bisa. Makanya kalau dia nggak sempet yo, dia tuh butuh review warga dari lu. Benar. Gitu kan? Jadi merangkum. Masalahnya Setelah kemarin berak-beraknya dia tuh nyampe ke lu tuh. yang Carabao Cup, gue WhatsApp Tio nih seperti biasa. Ini tayang di mana yo? Karena kadang-kadang last minute kan akan tayang di sini gitu. Baru dibalas jam 7 pagi, gue ketiduran. Lu gak nonton lo semua pertandingan. 138 nih chatting gue kan kick off jam 2 dong. Yo, gue tidur ya. Gue ngantuk Carabao. Tapi pas gue pagi kan gue langsung keep up sama muter play apa namanya rerunnya. Jadi tahu tuh Anthony mantep. Tapi lu gak dapet esensi live-nya yo. Ketika nih dapet penalti, Rashford udah mau ngambil, kata Casemiro, cuy, kasihan yang pirang. Kasihan nih, ya tato sampai leher segala macam, tapi mental lagi drop. Lu nggak dapet itu kalau nggak nonton live. Ya ngerti gue
mall, tapi gimana? Tapi gue nonton 90 menit ulangan. Ya cuma sambil kerja aja. Tapi lu nonton gak, Ros? Nonton. Nonton lo? Nonton. Asik ya Ros ya? Kapan lagi Ros? Bener. Kapan terakhir kayak gitu? Terakhir ada juga skor 7-0 tapi Iya, kebalik. lawan yang 7. Kebalik. Lu gak tahu kan itu tengah pekan terus kemudian MU Barcelona kan bisa jadi kayak Barcelona Iya, nih itu makanya gitu. ada capture-annya gitu. Iya. Kan man sama bar. Bar, Terus ada iya. tweet gitu. I'm gonna tell Telling my my kids. children it's MU versus Barcelona. Ya mereka juga gak tahu. Bener. Iya. Soalnya kita udah diledekin duluan tuh. Gue udah baca tuh di Atletik kan notifikasi tuh masuk ke handphone gue. Di UCL opening night Man United malah ngelawan Barcelona. Ya udah gak usah diingetin Jing. Enggak, tapi kalau ngomongin media ya, lu bodo amat lu mau bilang ini podcast MU, tapi gue tuh mencari berita Liga Champions. Maksudnya gue baca Liga Champions. Oke, berita Liga Champions standar lah, misalnya siapa Liverpool menang. Oke, Liverpool menang. Artikelnya ada beberapa. Inter sama City seri. Terus gue nyari artikel MU. Masa lebih banyak artikel MU dibandingkan artikel Liga Champions? Aneh gak? Kayak ini MU misalnya katakan ada 10 artikel Liga Champions cuma 5 gitu. Banyak kan yang main di Bener, Karabokap. padahal kan yang menarik City 0-0 sama Inzaghi. Terus ya Inter ya Inzaghi ya. Betul. Dan itu kan dipuji kan Inzaghi-nya Inter kan. Taktiknya bagus banget. Outsmart Pep Guardiola segala macam gitu. Tapi iya bener tadi kayak ngeliat ini kok masih ada scrollingan. Ada nih. Coba deh, ini bukan deh gue ngada-ngada. Gue tuh mencoba membandingkan karena kan karena waktu itu gue siaran sama Tirta bilang, itu mah lu doang kali. Gue mikir apakah algoritma gue. Tapi gue coba mencari, gue membandingkan website ini. Kenapa bacakan MU ya? Karena apa? Karena engagementnya lebih tinggi. Karena kan fans MU ada dua nih ya. Ada satu yang sebenarnya udah gak apa deh kalah-kalah tiap minggu, tapi akhirnya ujung-ujungnya piala FA gitu maksudnya. Jadi udah gue gak begini. Ada juga yang aduh gue sebenarnya lebih berharap week outnya tuh enak gitu, menang. Maksudnya punya harapan juara gitu. Nah mungkin orang tersebut yang nulis di kolom komentar, gue liat juga kan respon-respon reaksi warga nih. Katanya apa kita championship aja ya biar bisa menang gini. Premier is too tough man. Terlalu berat Premier juga ya gue pikir. Kan mungkin ketemu lawan-lawannya kayak gitu gitu. Jadi lebih happy sepanjang tahun tuh happy gitu. Kita butuh ketenangan batin gitu. Udah lama gak begitu ya. Memompa kepercayaan diri gitu ya. Lu kan enak tuh kan lu besokannya pagi-pagi ke kantor happy 7-0 nih bro. Kayak enak gitu. Soalnya kayak kemarin kan sempat ada acara di Citos tuh yang fan festival ya dari video gitu kan. Terus yang ditayangin nobar itu Liverpool. Terus sebelumnya itu Soton lawan MU gitu. Gue bilang yo ini kan Soton gitu. Ya ini MU. Iya, peringkat 20 sih memang. Belum pasti tapi menang gitu. Tunggu apalagi ada penalti kan awal-awal bilang kan. Itu aja gak yakin menang gitu. ya itu sih, gue udah di level yang oke dari zaman-zaman kemasan. Habis itu dari 2013 turun-turun. Jadi ekspektasi gue sebagai fans MU gak muluk-muluk. Tapi ketika gue lihat fixture list, nggak yang kayak anjing Liverpool ditandang lagi, nggak gitu. Ada masa-masa yang kayak ayo Liverpool ditandang, ayo Arsenal di Highbury waktu itu. Kalau sekarang kayak ngelihat anjing Big Brentford Four. lagi. Gue ini waktu itu Brentford lagi, Brighton lagi. Iya, yang gitu-gitu tuh. gue waktu itu kan nonton Community Shield bareng dia kan. Terus istrinya dia Yang mana final? Yang Community Shield City lawan City MU. Iya. Wembley. Istrinya dia sih kayak lu bilang kan dong kalau kalah jangan marah-marah. Energi katanya Ladi lebih marah-marah dari gue. Marahin gue istrinya dia. Dia udah cukup bersabar juga sih. Iya, keluhan para istri ya. Yura juga begitu kebetulan ya. Iya, Sama ngelihat suami mood gue Doni. di Senin pagi yang rusak. Alhamdulillah sih istri udah maklumi. Dia mencoba nonton bareng beberapa kali. Nggak kuat tapi dia dengan gue marah-marah, dengan gue depresi. Itu kayak keluhan istri fans MU ya. Betul, secara umum semuanya, ya. semuanya. Iya, tapi gini, tadi lu bilang soal MU beritanya mewarnai di mana-mana gitu ya. Padahal ada Champions League nih. Tapi sebenarnya Champions League juga formatnya kita nggak biasa nggak sih kayak kaget. Si paling mantep memang. Bener, diprotes di mana-mana banyak juga. banget gitu nggak sih? Gue baru tahu Arsenal main. Ini kan kita ngetek hari Kamis ya. Kamis. Gue baru tahu Arsenal main Jumat dini hari. Ya jam 2. Kamis waktu sana Kayak ya. Europa League kan. Iya bener. Jadi kan maksudnya karena pertandingannya jadi lebih banyak. Jadi kan harus dibagi. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Ini ngubah pattern orang-orang nonton juga kan. Biasanya kan paling Selasa, Rabu. Oh, Dan Kamis. ceng-cengan Ros. Iya. Kan biasanya lu mau main di Liga malam Nah, Jumat. ini sekarang Lah, Arsenal. Iya. Tapi katanya
anthem Champions League diganti juga. Ya diganti ada beat-beatnya doang gak sih? Gue ya kalau misalkan solmisasi nadanya sih enggak ya. Tapi palingan cuman arrangement dikit doang ya. Kalau gue sih enggak terlalu mengomentari itu. Gue ngomentarin itunya apa namanya yang kayak diributin sama fans Bayern juga kan. Kemarin pas lagi tanding banyak tuh banner ngebentang gitu kan. Ayo balikin format dulu lagi gitu. Terus kemudian Rodi udah bilang juga sebelum City tanding, ini udah kebanyakan nih pertandingannya. Udah tinggal dikit lagi pemain-pemain pro ini protes karena udah kebanyakan pertandingan gitu. Ya gue tahu gue dibayar mahal, cuman kan manusia juga gitu loh. Soal jumlah pertandingan gue ngikutin dari zaman drawing nih. Jadi drawing yang kemarin kan digital tuh, ya kan? Ditanya kenapa digital? Ya lo tim sebanyak itu kalau misalkan mau manual itu bakal 3 jam. Itu kayak PS tuh zaman dulu tuh. Iya. Random aja. Nah, secara logikanya, drawing aja jadi lama nih, apalagi turnamen. Lu gak mikir di zaman itu. Cuman ya kayaknya kalau soal kebutuhannya yang pertama duit yang pasti. Terus Kan kayak Super League gak jadi. Jadi kompensasinya ini. ada ancaman dari Super League kemarin. Cuman kalau menurut gue yang dikorbanin jadi 2 nih. 1 pemain. Tadi udah banyak. Jadi strike gak sih? Mau strike mereka? Mau dikit lagi strike kalau kata Rodri ya. Strike sebelum action. konversi ya. Itu Skon juga bilang ngomong. Iya itu juga bilang. Yang strike kan pemain nih, bukan klub. Berarti klub seneng-seneng aja ya. Ya kan? Itu satu yang dikorbanin. Yang kedua, fans sih. Jadi gue mikirnya kalau misalkan gue adalah supporter MU, apa gue bisa nih traveling yang segitu banyaknya untuk away day? Bener. Sepadat itu. Emang gue gak punya kerjaan misalnya. Dan makin nyebar kan, maksudnya klubnya bisa Masih. jadi Ukraina tiba-tiba kemana. Iya, kalau di luar itu efek berkepanjangannya nanti setelah musim keberapa. Iya sih. Gue sempat pikir kayak ini apa upaya UEFA untuk ini konspirasinya ya, untuk Ini. nyikat slot weekend. Bisa jadi. Slot weekend pertandingan kan sekarang khusus domestik nih. Ini udah geser ke malam Jumat. Mereka tahu kalau misalkan rating tertinggi pasti di weekend. Betul. Bisa jadi. Bisa dong dengan alasan kayak ini nggak muat nih semua pertandingan gue taruh di weekdays. Gue ambil jatah weekend lo ya. Dan lama-lama UEFA jadi kayak Super League juga yang mana mereka serang gitu loh. Itu kan sebenarnya kita aja udah. hipokrit juga dong berarti gitu. Bener juga ya. Iya benar kan. Karena kan setiap kali tim-tim yang main di Europa League misalkan deh, berapa kali tim-tim kayak misalnya Tottenham Hotspur terus siapa main di Europa League, dia pasti main tim kedua karena kan mainnya mepet sama Liga Inggris kan. Lu cuma ada waktu recovery katakanlah 1,5 hari ataupun maksimal 2 hari lah untuk pemain lo main lagi kan. Jadi kan ini kayak Arsenal main nih, Arsenal main Jumat ini hari, main lagi hari Senin. Benar. Iya. Maksudnya? Oh nanti ya. Minggu jadinya. Lu cuma ada waktu 1,5 hari untuk recovery kan. Terus nanti tengah pekan main lagi di Community Carabao. Jadi kan makin padat tuh. bener ya. Recovery-nya makin pendek, bener. Tapi menurut gue fair gak sih? Karena kan mereka dibayar juga mahal pemainnya. Sebenarnya kan kalau itu kan udah selalu dijadi bentrokan kan. Jadi makin padat pertandingan, pemain makin nggak terima gitu kan. Wah nih apalagi Piala Dunia juga makin panjang kan nih. Ya kayak kan biasanya lu break weekend di tengah tahun, ada waktu buat spare istirahat dikit, tapi kadang-kadang terus kemudian turnamen tengah musim jadi panjang juga. Itu juga jadi problem buat mereka gitu. Sekarang udah itu makin pendek, liga makin padat gitu, kompetisi makin padat. Makanya mereka protes. Ini gimana caranya nih? Kalau misalnya kayak gini, kita jaga fisiknya seperti apa gitu. Nah, itu yang jadi kemudian gue nggak tahu ya kan, kalau misalnya lu di sosmed tuh kan macem-macem ya fans ya, tanggapannya juga nggak semuanya cerdas gitu loh. Dan kadang-kadang ada aja yang manggil, ya lu kan dibayar mahal gitu. Kenapa siapa protes dulu pemainnya gitu? Tapi Gitu. ya kan? Karena capeknya sama. Lu kalau misalnya siapa Kevin De Bruyne, siapa sih yang mahal sekarang nih? Misalnya tim papan atas tim Rodri gitu. Posisinya kalau kiper ketiga nggak main-main, iya, capek jet lag doang mungkin kan. Kalau pemainnya Dinamo Zagreb gitu. Kan mainnya Dinamo 8 kali Zagreb juga. kiper ketiga. Young Boys. Maksud gue kan ini sama capeknya sama loh. Tapi buat dibantai 92 doang sama Bayern. Sama ini loh, Mental kan lo. belum ada jadwal FIFA Club World Cup itu kan. Bener. Itu muncul juga di tengah-tengah. Nah itu kemarin diprotes sama Chelsea. Makanya kemarin gua nggak daftarin semua pemain karena nanti ada Club World Cup. Itu bakal gue bagi ke sana juga gitu. Ingat Liverpool tuh pernah kasus kan? Bukan kasus sih, pernah dapat kejadian di mana mereka harus ke Piala Dunia antar klub, sementara sementara di hari yang sama itu Piala Liga, Piala Carabao. Makanya kemudian yang main di Piala Carabao tuh pemain mudanya semua gitu loh. Jadi itu tuh udah jadi bukti bahwa bentrokan jadwal ini tuh emang bikin rugi klub,
bikin rugi pemain. Makanya menurut gue kalau misalkan ada yang ngebentrokin dengan opini bahwa dia mahal kok, dibiarin aja main terus-terusan kayak gitu. Menurut gue nggak setuju kayak gitu, karena pada akhirnya itu kan ya manusia lu pacu jantungnya kayak apa juga bakal ada ininya, bakal ada limitnya gitu. Taylor Swift nggak bisa bangun tiap hari. Bisa. Dia butuh recovery makanya juga. Makanya dia pakai jet pribadi gitu, tapi tidak nebeng teman. Nah, gue nggak mau. Apalagi temennya nggak. Iya. Dan juga gue kesannya gue yang punya pesawat gitu. Tapi ini juga Rozi, ada Jangan ke gue dong. Bener jangan. Ini alasan saya nggak pakai batik. Abdi negara ya kan, abdi negara. Dia tidak siap. Gue nggak mau lagi kalau cara main lu gini. balik lagi Parah lu. kekuatan UEFA. Udah berhasil ngeblok Super League, ya kan? Ini nggak tahu apakah rencana besar mereka mau seperti apa. Tapi balik lagi yang rugi sebenarnya liga-liga domestik kan. Benar nggak sih kalau termasuk salah satu yang ada menyesuaikan diri dengan UEFA, Liga Prancis itu yang cup kedua apa ketiga udah di drop kan? Udah di drop bener. Nah ya kayak piala-piala kayak Carabao, apakah nasibnya akan sama? Bener. Ini udah jadwal udah full nih. Lo Tapi masuk MU akan champion. menolak, harus tetap ada Carabao. Karena itu satu-satunya peluang kita bisa menyerahi piala. Lawan Barnsley. Sebenarnya kalau Carabao di cut, yang rugi itu sebenarnya tim-tim yang di bawah, yang di bawahnya EFL itu kasihan Si Bradford sebenarnya. tadi. Sama pemain muda gitu nggak sih? Maksudnya Kalau ini saatnya. kalau mau mereka yang main. Premier League gak usah ikutan sekalian gitu. Karena sebenarnya dulu tradisi main di Piala Carabao itu kan sebenarnya memainkan pemain muda kan, Arsenal, Wenger gitu. Man United itu kan zaman Ferguson sama Wenger kan jarang memainkan pemain utama kan. Tiba-tiba di sana ada Michael Clark lah, siapa main semua. Jadi maksud gue seharusnya pilihan klub juga sih prioritas ya. Tapi kan sekarang kalau tim seperti Man United ya yang prioritasnya juga semua harus mendapatkan piala. Jadi ada kesempatan diambil kan. Benar. Terus kalau orang bilang bisa pemain kedua, lu lihat no City main di Piala FA, Piala Liga, tetap aja timnya tim pertama semua juga. Ya, tapi kalau ngomongin prioritas kan sebenarnya ini juga pastinya jadi pemikiran klub ya, terutama untuk fatigue pemain nih. Kalau misalnya game-nya banyak banget, pasti ada game-game yang dalam waktu itu dilepas lah, ya kan? Dan ini akan membuat gimana sejauh ini? Apakah main lebih terbuka atau justru malah ya sebenarnya peringkat nggak masalah deh kita untuk lawan tim-tim kecil, ya udah yang main kayak pemain-pemain yang di FA sama Carabao aja, ada kecenderungan gitu dong. Iya. Pasti mereka misalnya City, dia bakal ketemu Arsenal nih misalnya. Oke, kalau lawan Inter oke lah kita pakai pemain inti. Arsenal tuh habis itu nextnya udahlah pemain cadangan. Tapi itu yang berlawanan dengan apa yang dijual sama UEFA, bahwa format baru tuh lebih seru. Nggak ada lagi rubber game atau apa yang setelah game ke-6 udah nggak ngaruh. Katanya nggak gitu. Nah, kalau lo mainnya pemain lapis kedua juga, mana tambahan serunya? Tapi logisnya pasti gitu dong. Mungkin. Maksudnya kayak Bayern lawan Dinamo Zagreb gitu misalnya, yang kemarin 9-2. Benar. Jadi udah menang banyak, lepas aja udah pemainnya. Kan gitu. itu kan sebenarnya kayak semacam antitesis dari apa yang dijual UEFA. Tim gede ketemu tim gede, gue yakin saling kompetitif nih, bakal ketat. 9-2. Iya. Harry Kane 4 gol, mantap. Makanya gitu jadinya. Gue sering balikin format si UEFA ini ke NBA. Gue waktu di Amerika pun gak gue tonton regular seasonnya, apalagi pertandingan-pertandingan gak seru. Play-in-nya oke. Artinya kalau dibalikin ke UEFA Champions League ini, ketika yang berapa tim 9 sampai 16 yang main lagi ya. Iya, benar. Itu mungkin akan seru. Karena rebutin ada satu spot. Satu spot. Nanti knockoutnya akan seru. Ya sama kayak NBA, katanya gak ada yang nonton regular season. Udah playoff. Gue juga sebenarnya sebagai pecinta yang gak basket-basket banget ya, regular season ya udah gitu doang. Tapi pas udah udah akhir musim sebagai fans Lakers ya, akhir musim mereka ngebut tiba-tiba ngebut. Oh jago, tiba-tiba masuk playoff kalah juga. Yo benar. Jadi lu MU sama Lakers. Iya susah ya hidupnya. Nah makanya apakah ini cuma menunda kapan mulai bosennya Liga Champions kalau yang format lama setelah matchday 6. Ya sekarang berarti setelah ya pertandingan ke-6 atau ke-7 juga kali ya. Bisa jadi kayak gitu. Karena kalau kayak NBA juga kan tim ketemu lawan yang sama aja 3 kali kan. Kalau ya kan maksudnya jadi urgensinya nggak ada gitu. Nah sebenarnya urgensi ini yang sebenarnya urgensi kalau menurut gue karena kemudian mungkin jalannya lebih panjang, orang jadi lebih pragmatis ya. Gitu kan kita tahu bagaimana kalau misalkan di format liga deh, ini kan Champions League jadi format liga kan, kayak liga reguler, Premier League, Serie A segala macam. Dan kita tahu tim lo kemarin yang penting kan menang dulu kan sebenarnya. 1-0 juga ujung-ujungnya 3 poin gitu loh. Jadi ada masanya di mana tim itu nyimpen tenaga tapi ngutamain result. Nggak pol-polan lah mainnya segala macam gitu. Nah, gue pikir jangan-jangan nanti kalau misalkan udah dapat nih selahnya di Champions League gitu, ya udah yang penting gue menang dulu aja gitu loh. Nah ini yang kemudian jadi kayak gue bilang gitu, berlawanan sama apa yang dijual sama Champions League.
berharap tim gede ketemu tim gede, saling ketat, seru satu sama lain kan, tapi bisa aja dua-duanya nyimpen tenaga gitu. Iya benar juga sih. Iya, maksudnya itu makanya kemudian menurut gua kenapa kemudian format Liga Champions dulu itu lebih menarik karena kan kita nunggu tengah pekan. Terus kemudian jaraknya lebih kadang-kadang 2 minggu malah ya 2 minggu. Jadi kan persiapan wah ini malam penting. Terus kemudian makanya ketika dengerin anthem juga terasa wah sakral banget gitu loh segala macam, dan orang juga bakal mati-matian di situ. Nah, semakin lu sering ketemu kan value-nya makin turun tuh biasanya gitu loh. Nah, ini yang kemudian menurut gua ketika ya udah kita jaga tenaga deh di liga kita juga pol-polan, masa di sini harus pol-polan terus gitu loh. Jadi kadang-kadang nyimpen, main pragmatis, menang tipis gitu kan bisa jadi. Sama ini Rossi, gue belum nemu insentif lu urutan peringkat lo di 1 sampai 8 itu. Nah, ada gak sih kayak oke lo peringkat 1 udah jor-joran menang terus. Terus dapat apa? Nah itu dia. Iya. Kayak 9 sampai 16 itu nanti diundi lagi kan ya? Diundi lagi. Jadi bukan 18 gitu. Apa knockoutnya ya? Iya. Kalau nggak salah diundi. Diundi lagi. Diundi lagi. 18 8 tuh pot 1. pot 1. Oh. Itu peringkat 7 sama peringkat 1 sama aja. Sama aja. Tidak ada bedanya. Kecuali misalnya gini, kalau NBA kita ngomongin NBA ya. Itu kan misalnya atau IBL apa 1 lawan 8, 2 lawan 7. Jadi bisa maker lawan, bisa milih lawan peringkat atas gitu kan. Jadi sengaja diatur biar match up-nya dapat. Bener. Atau mungkin kan peringkat 1 lu udah nyampe ya udah lu nunggu di perempat final aja deh gitu, nggak harus dari awal. Itu kan bisa jadi kayak gitu ya. Jadi itu keuntungannya ya. Keuntungannya ada. Nah, ini kan cuman buat nerima pot doang gitu. Jadi ya gue pikir kalau misalnya tapi ya sama aja. NBA kan biasa Eastern Conference. Iya. NFL kan juga ada regular season winner ya apa sih? Iya, ada. Buat Super Bowl. Conference ya, juara conference. Iya, Super Bowl. Maksudnya kayak ya udah lu peringkat 1 udah. Gitu doang. Iya. Dan ini game berapa? 8 ya? 8 kan berarti jadi, ya kalau Januari bakal main lagi. iya exactly, makanya kalau waktu itu kan lu bilang tadi misalnya 6 game, udah 4 game menang semua, udah 2 game lepas aja. Lepas. Sama kayak ini 8 udah ngaruh. Ini 5 game menang, 15 poin, udah lepas lah. Udah pasti lolos kan. Tadi main lagi kapan? Januari. Biasanya kan kalau Regular biasa Februari. Januari enggak ada kan. Februari biasanya. Oh, Februari. Yang kata Valentine is time to UEFA Champions League. Oh. Sekarang Januari udah ada. Oke, kalau hasil keputusan City bersalah dia masih lolos. Gue nanya doang. Arahnya ke sana. Nanya doang. Iya. Bener Iya. sih, bener. Tapi kayaknya City itu kan PSR, dia ngaruhnya di Premier League dulu. Ya, tapi kan lolos ke Kasusnya Champions League karena menjadi juara di Premier League Nah, kan. itu dia. Iya. Tapi worry gak sih lu sebagai fans ini kalau City ditarik juaranya ada Liverpool tuh. Oh iya. Ini juga di 2 kali. Ini kita kayak mengharapkan Karkas di sini. Enggak. Ya, tapi kalau dari Oke, kita bahas pertandingannya deh. Iya. Bayern lawan Dinamo Zagreb. Iya. 9-2. Kane 4 gol penalti semua, gila. Gak masalah lah. Dan 9-2 jadi tim pertama yang 9 gol. Iya. Ya. Sebelumnya juga Bayern 8-2 tuh lawan Barcelona. Betul. 8 dia juga. Terakhir mungkin yang agak banyak tuh gue inget banget Monaco. Dado Perso tuh. Banyak tuh dia. 4 gol juga kalau gak salah. Harry Kane di weekend sebelumnya tuh nyetak hat-trick juga loh. Benar. Ya, benar. Nyetak hat-trick juga, terus dia nyetak 4 gol terus sampai di Michael Olise nulis di bolanya gitu kan, please not again. Kayak buset. Stop. Kane biasa gitu ya. Harry Kane boleh gak sih jagonya di Inggris juga? Boleh. Boleh. Nah, tapi Harry Kane kamu tahu kan yang penting tuh juara sebagai tim. Bukan top score doang gitu. Iya, Banyak iya, kan iya. maksudnya. Benar. Maksudnya dia harus inget juga. Tapi Top score sih udah. menurut gue ini mungkin tim Harry Kane yang paling dekat dengan trofi ya. Ya. Dibandingkan dengan Bayernnya Tuchel musim kemarin yang emang kita tahu itu amburadul secara manajemen, ada konflik di atas juga, dan menurut gua seenggaknya sejauh ini yang gue lihat Vincent Kompany itu menawarkan sebuah taktik yang stabil gitu. 3-2 awalnya pekan pertama Bundesliga emang agak masih masih nyari-nyari lah dalam tanda kutip gitu ya. Tapi begitu kemudian pekan berikutnya terus kemudian sekarang UCL, udah kelihatan pakem nih gitu. Karena menurut gue
dia apa ya proaktif ya kalau bisa dibilang ya. Kadang-kadang lu nyerangnya 2-4-4 gitu. Buset. Ada satu gol yang si Jamal Musiala umpan bagus banget itu Harry Kane melebar ke kiri loh. Iya. Ngebuka ruang bagi para pemain di Zagreb, ketarik mereka. Bener. Musiala sendiri di volley, mantep banget ya. Iya. Buset. Jadi emang satu fluid, kedua dengan tadi kalau nyerang 2-4-4 itu gua ngelihatnya sih mereka lebih ini ya, lebih bisa ngurung lawan lah istilahnya karena kan unggul jumlah ya. Nah tapi terlalu early kalau misalnya kita bilang Vincent Kompany berhasil karena kan dia sebelumnya juga di Burnley degradasi ya. Beda kualitas dong. Nah, berarti kan Pemainnya. ini kan dia dikasih pemain seperti ini berarti emang bagus kan? Iya, dia tuh di gue lupa sebelum ke Burnley itu kemana ya? Anderlecht. Ya itu kan sebenarnya Anderlechtnya juga lagi jelek ya. Nah, itu yang diangkat sama dia performanya tuh di situ. Jadi sebenarnya dari situ udah kelihatan dia Burnley di Championship Division-nya nyetak golnya banyak banget. Nah, itu dia gitu. Tapi kan pas naik ke Premier League levelnya beda gitu. Berarti emang pada dasarnya semua orang bagus ya. Kalau misalkan ngomongin taktik modern, ketika lu punya struktur yang jelas biasanya gitu. Arteta contohnya gitu. Terus kemudian Brighton tuh si Hurseler gitu. Ten Hag itu kemudian menurut gue kayaknya dia tuh antara Ancelotti. Ya. Yang ada mixnya ada Ancelotti yang pragmatis, terus kemudian ngandelin pemainnya tuh relasi antar pemain ya, biar pemainnya tuh connect sendiri gitu ya. Kalau misalkan di FM tuh garisnya nyambung-nyambung gitu. Iya, udah hijau gitu. Nah, itu koneksi antar pemain gitu ya, mengandalkan itu, terus kemudian dia kasih struktur dikit. Nah, jadi mix tuh antara Ancelotti sama positional play ala Pep gitu. Nah, itu yang menurut gua spektrumnya dia tuh agak aneh sendiri sebenarnya. Sebenarnya spesial ya, tapi kenapa hasilnya tidak spesial ya? Belum. Sabar yo. Iya. Tapi struktur tadi. Ya. Paulo Fonseca ada struktur gak di AC Milan? Di AC Milan kalah lawan Slot yang jelas sekali kita tahu betul dia baru join tapi udah nyetel. Nah itu menurut gue kenapa kemudian Slot langsung bisa nyetel menurut gue karena dia memberikan struktur yang lebih padat ya ketimbang Jurgen Klopp gitu. Nah si Fonseca di Milan itu menurut gue masih mirip agak sama Pioli ya. Kenceng banget kayak injek gaspol gitu. Cuman ketika harus kehilangan bola dan ketika ada adaptasi dari lawannya mereka bingung harus gimana. Karena yang gue lihat kan salah satu adaptasi yang dilakukan oleh Liverpool kan adalah kemudian bikin Trent Alexander-Arnold ngelebar sebenarnya. Karena kan di tengah udah terlalu penuh nih. Gitu ya udah deh. Gue lebarin taruh kanan Trent Alexander-Arnold jadi bolanya bisa lewat kanan gitu. Nah, karena pemain Milan numpuk di tengah semua dia agak bingung tuh nih kalau ngelebar gini siapa yang jaga nih kayak gitu. Ini set piece juga ngaruh. Set piece ngaruh. Cuman kan ya golnya Liverpool set piece ya. Dua set piece. Cuman kalau ngomongin permainan kan lu ngeliat bagaimana chances dikreasikan kan dan bagaimana bola sampai depan caranya tuh gimana gitu. Jadi enggak murni dua kesalahan kiper dua-duanya. Bener. Yang satu salah, yang kedua dia jadi agak takut buat maju jadi dia salah juga. Ragu-ragu gitu. Ini kan duel DNA Eropa. Betul. Betul. Lo ngeliat ini kan pasti awal suka bola mirip-mirip kita nih ya. Pasti Milan juga di era kejayaan waktu itu gitu. Lo ngeliat Milan sekarang gimana nih? Milan sekarang Leao seru sih. Dan dia nyengir terus kan. Iya. Tendangannya kayak gimana pun lebih ke situ ya. Lebih gue suka pemain yang ceria. Intinya sih gitu. Tapi emang kemarin gue menyayangkan dua kesalahan kiper itu sih. Kayaknya gue gak menyangka Milan akan main sebagus itu. Tapi memang dengan pelatih baru di Liverpool yang gue lihat kalau Klopp udah 2-0 3-0 gempur terus, mau 7-7 deh gitu kan. Kejadian. Nah, tapi yang pelatih yang baru, oke 2 kita stabilin dulu. Iya, kayak lebih result oriented daripada gimana cara ngebantai. Iya, sama juga gue malas banget ngeliat, bukan malas ya, geli banget ngeliat orang kan Liverpool menang 2. Maksudnya ada postingan Bearfoot atau siapa bilang kayak, puji Slot, terus sampai ada komen kayak, tapi you lost 1-0 dari Nottingham Forest. Nggak ngaruh anjir. Mereka masih jago. Enggak, tapi emang banter-banter medsos tuh akan selalu seperti itu. Seru. Dan iya, kalau tim Italia satunya itu kalah 1-3, yang ini 3-1 menang ya Juventus lawan PSV yang mana gol Yildiz keren banget. Menurut gue dia masih muda juga, udah nomor 10 ya. Nomor 10. Jadi orang gadang-gadang Giovinco, orang kadang sempet Dybala, the next Del Piero, ini jajan Yildiz. Next Del Piero nih. Gue gak tahu sih, cuma bagus dan ya kita udah bilang juga beberapa kali bahwa Mota nih udah ngasih struktur baru Juve bagus nih. Dan udah kelihatan selama di Bolonya kan. Iya, gue melihat Juventus sekarang lebih menarik. Terlihatnya dari fans Juventus sekarang mungkin para fans Juventini ya pada happy banget, Mukti happy banget. Lalu kita pernah undang Mukti berapa kali kan? Iya. Dia ketika ngomongin Allegri marah-marah mulu Allegri kan. Iya, marah-marah mulu. Baik banget. Temen juga gitu. Apa sih Allegri? Muter aja kerjaannya. Dari review-reviewnya Ibam happy juga ya kan. Tapi Allegri itu hebat loh.
chances cuma 1, golin 2. Ajaib. Jadi sepanjang Ajaib, goreng. 70-80 menit gitu doang mainnya. Tiba-tiba menang aja gitu. Allegri masterclass. Aneh. Kalau Mota kan kelihatan agak bagus nih gitu. Jadi kalau Allegri itu tadi gue bilang kan chances 1 gol 2 tuh insya Allah kan. Kalau Thiago Motta, mari kita usahakan lah kawan-kawan gitu. Kalau Thiago Motta bismillah ya, bisa kok gitu. Dan yang baru main lagi di Champions League ya, Aston Villa menang dari Young Boys 3-0. Tielemans, Ramsey sama Onana. Wah gila itu. Sama Onana bahaya juga nih. Atmosfernya mantap sih. Si John siapa yang striker mereka masuk Duran. Itu berapa tahun lalu pas mesti ini masuk, ada video tuh dia masuk dari pas di komplek perumahannya dia negaranya ya. Masuk pakai anthem Liga Champions. Sekarang di Liga Champions bener cuy. Anthemnya bukan Kamandan ya, kan Duran. Duran. Dan juga Real Gak ada Madrid. yang tahu. Gak ada yang tahu Chelsea, gak ada yang tahu. Waldo diem aja. Tapi yang Waldo tahu adalah Endrick bro. Motherfucker fucking Endrick bro. Gini sih. Teriak-teriak aja gue liat Endrick. No Mbappe, no Vini, Endrick bro. Di IG story. Iya anjir TV. It's Bobby. Lu tuh kalau lu post di Twitter itu di ini loh, di remove loh. Dan lu bisa di ban. Ada video. Pertanyaan IG kalau IG gue. Pertanyaan gua, si Endrick tuh tahu Bobby Charlton dari mana? Dari Foot ya? Dari Foot Icon. Gua ngerti juga, jadi kan Dia belum lahir kan harusnya kan. makanya kalau kita kan ditanya, kalau nggak correct me if I'm wrong ya, Ronaldo or Messi, dia milihnya Bobby Charlton. Tapi lu Bobby PKR tau gak? Iya, kelahiran sama kayak Bobby Charlton sebenarnya. Sama. Malah lebih tua dikit kayaknya. Lebih tua 2 bulan sih. Lebih tua 2 bulan. Legend. Tapi jarang banget ya tahu. Misalnya lu mengidolakan Bobby Charlton gitu. Random orang Brazil bro. Itu dia. Gue tuh agak curiga dia tuh ngeprengin orang. Kayak itu sebenarnya enggak. Tapi gue capek ditanya idola gue siapa, gue bilang aja Bobby Charlton yang nyebrang. Dan emang dia terkenal agak aneh kan. Dia katanya punya kontrak khusus sama ceweknya. Iya. Mereka pacaran nih. Tapi ada kontrak apa sih, harus kabar-kabaran. Kontrak. Ada kontraknya. Tapi akhirnya mereka udah mau menikah. He's 18. Ribet banget hidup lo. Bro, Brazil. Orang menghindari kontrak. Lu malah bikin. Orang pasangannya menghindari buka handphone. Ini bikin kontrak. Sama kemarin yang ya emang gol dia bagus ya. Tapi gue ngelihat mukanya Mbappe itu berharap dioper sebenarnya. Ini bocah siapa nih? Jauh banget loh itu dari kotak penalti. Emang masuk sih. Cuman Tapi itu. kalau enggak tuh disikat pasti ya. Nah, gue menunggu clash di antara Galacticos aja. Ya kayak bentar lagi terjadi nih. Makanya itu. Mbappe liat bocil, nggak dioper gue. Gol sih. Tapi dia kan gitu kan. Pernah ada cerita sejarahnya gak sih Galacticos itu berantem? Kalau di Bayern kan FC Hollywood berantem pernah tuh. Tapi Galacticos ya paling tuh ini pernah ada ngebagi gak aja kan yang orang apa eranya Raul terbagi gitu, terbagi Ramos gitu ya. Itu sempat aja kan. Zidane, Pavones Ya, gitu gitu. ya. Pokoknya Spanyol sama enggak tuh agak beda waktu itu. Bentar lagi dong. Endrick Mbappe. Nggak bisa ada dua matahari. Nggak bisa. Iya kan dia bentar motherfucker langsung gitu. Karena yang dia bukan tahu Bobby Charlton, itu Ernest Charlton. Kalau yang lo Indonesia. Oke, kita lihat ya nanti akan seperti apa Madrid ya. Karena udah berapa Dok? 15 ya Dok? Lapor apa namanya? Lapor. Oh 15 UCL ya. Iya. Iya itu dia. Sampai lupa bahasanya. Dia bilang gue lebih pengen menang Copa del Rey. Nah itu dia. Sombong anjing. Sulit bro. Gak seru anjing. Itu yang bikin lu gak pernah treble kan? Tiga, Alcoyano, lapangan kayak gitu bro. Itu lebih sulit dibanding Alcorcon. semifinal lawan City bro. Gila. Itu lebih Suka congkak-congkak kayak gini. Suka gua. Parah, lu mesti lihat media Madridista. Ini dia nih, marah-marah mulu. Sekarang udah ada namanya tapi konten dia Madrid di Stock. Semoga konsisten. Kita doain aja. Karena ini baru 2 bulan nih. Belum terbukti. Ayo dok, bisa ayo dok. Oke, Sporting lawan Lille 2-0, Bologna Shakhtar 0-0, Sparta Praha lawan Salzburg 3-0. Tuh kan ini gak terlalu penting. Iya kan? PSG lawan Girona 1-0 doang, Dortmund menang 3 lawan Brugge, Celtic lawan Slovan Bratislava. Iya. Lo mau bangun jam 2:30 pagi bertonton pertandingan ini, gue ragu sih. Gue mendingan tidur aja. MU aja gue tidur. Makanya, yang belum tuh Atlanta Arsenal ya. Nanti ini hari Atletico Leipzig lumayan lah, Monaco Barcelona. Tapi Red Star Benfica, Brest lawan Sturm
Graz, Feyenoord Leverkusen. Tapi City Inter 0-0. Oh itu menarik. Nah, ini nih. Kenapa Darmian gak nge-shoot ya? Anjir, malah Darmian bekas pemain MU ya, kenapa? Kenapa sih? Dia juga menanyakan itu ke diri dia sendiri besok paginya. Kenapa gue nge-shoot ya? Diganti kan ya akhirnya. Iya, tapi Dari diganti. Ya itu ya, decision making tuh penting banget. Benar. Decision making itu penting, dan menurut gue decision making semakin lu jadi pro itu biasanya makin pendek kan. Karena kan lawan lu juga bergeraknya juga lebih cepat, ruang yang didapat juga lebih dikit gitu. Makanya kemudian decision making tuh split second biasanya kalau kayak gitu. Nah, yang kayak gitu itu nggak boleh ragu. Dan menurut gue, Endrick itu menurut gue nggak ragu. Nggak ragu. Emang agak sombong. Coba nggak masuk, paling dicinta sama Mbappe. Iya. Menurut gue tapi itu gak apa-apa gitu. Decision making udahlah tendang aja gitu. Masuk gitu. Taking risk kan sebenarnya gitu. Jadi menurut gue itu yang namanya split second decision making gitu. Tapi mungkin gak mereka agak nahan atau ragu untuk main ini karena akan melawan Arsenal di weekend nanti. Bisa jadi. Ya City-nya maksud gue. City. Gue gak tahu ya. Tapi gue jarang karena melihat. Karena this is more important kan sebenarnya lawan Arsenal gitu dibanding lawan Inter. Tapi kan dia tidak main di hari Kamis ya. Dia main di hari Rabu yang mana hari normal untuk Champions League. Dan gue belum pernah melihat Pep Guardiola meskipun dia rotasi dia nahan gitu loh buat main di panggung sebesar itu gitu. Dan ngelihat susunan pemainnya kemarin 3-2-4-1 ya kan itu formasi ofensifnya City menurut gua, dan De Bruyne main, terus kemudian Grealish, Savinho, pemain-pemain penting mereka musim ini main semua gitu. Jadi gua pikir ini lebih ke yang banyak dibilang orang juga, Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter tuh nunjukin bahwa dia emang jenius sebenarnya sebagai tacticians gitu. Iya. Kan babak pertama tuh dikunci mati. Benar gitu. Tapi sebenarnya kalaupun yang mungkin lebih nahan kayak Arsenal ya. Karena dia kan cuma jeda 2 hari loh. Sebelum lawan City. Maksudnya Atalanta main di Bergamo susah loh itu Atalanta loh. Gitu ada. Oh dia away juga ya. Away makanya dari Italia balik lagi ke Inggris. Benar. Jadi gak usah nonton kali gue. Termalam kalah nih. Nonton Atalanta. Yang mesti lu cek Jer itu kan pakai jet pribadi Jer ya. Nah itu gitulah. Dia gak mau jawab. Emang gitu gue gak mau dah. Tapi Jar, lo harus percaya diri dengan rekornya Arsenal akhir-akhir ini sih. Lawan City, lawan Atalanta. Enggak, unbeaten run kan 11. Iya, di away. Di Premier League dia 2024 cuma seri sekali. Kemarin menang di derby. Formnya sebenarnya bagus. Tapi Spurs lawannya. Tapi formnya lagi bagus. Iya. Bisa lah, Bisa aja. Ini yang ngomong fans MU loh. Yang harusnya lebih drop daripada lo. Dia selalu curiga kalau ada fans MU ngomong soalnya. Musim kemarin tuh gue push soalnya. Gue serius nih jago gue bilang. Dia tuh gak percaya diri mal kalau Arsenal tuh bisa juara. Gue progres kan. Yakinnya belum sampai juara. Gue bilang sama dia, gue dari awal kayak MU juara kan apa aja yang penting juara. Gue gitu ya. Dia kayak enggak nih. Tapi Kevin De Bruyne gue harap sih beneran cedera nih. Karena biar agak seimbang. Karena Arsenal udah pasti gak ada Odegaard kan. Udah tapi pincang Rice masuk. Ya Rice udah bisa main lagi. Saka nih masih 50-50. Enggak, Saka suka pura-pura cedera. Capek bos. Dia capek. Kalau Saka pura-pura, menurut gue dia capek. Karena kan kanan, gue sering bilang musim lalu dia nengok Nelson lagi. Gue aja lagi deh. Kalau gue jadi Saka, gue akan lagi coach saya aja. Enggak, itu ntar musim depan belinya striker. Bos, pelapis gua bos. Makanya kalau sekarang agak berkurang, tapi tetap ada pincang-pincang dan maksa main. Karena pas nengok Sterling. Tapi agak better lah. Agak dibanding Nelson agak better. Jadi harapannya daripada dia bangsa, aduh Nketiah nih adanya. Kalau Havertz kan ya elah susah gitu kan. Tapi lawan City ini ya, sepertinya tanpa De Bruyne nggak tahu sih, cuma akan di-assess nanti. Nah ini kalau Arsenal lawan City, nih jangan gue ngomong dulu nih, gimana kalau menurut abang-abang sekalian nih? Arsenal City sekarang nih kondisinya nih. Lu aja Ras. Biasa kan main hati-hati kalau kita lihat Arsenal City di musim lalu paling tidak ya. Gak akan ada game yang sangat gol fiesta gitu. Ya sebagai fans MU sih pengennya sih all out ya, kartu merah masing-masing 5 gitu kan. Enggak, tapi lebih ke open play. Dua-duanya tuh enggak takut-takutan menurut gue. Pengennya. So it's still gonna be exciting. Oke, faktor cedera ada. City yang cedera De Bruyne doang. Nggak, sorry. Ini harapan lo apa dugaan lo akan game itu? Harapan. Karena kalau dugaan kayaknya biasanya akan ini close match KG. gitu. Menurut lo KG? Main catur banget biasanya. Paling nggak 2 pertemuan kemarin kayak gitu kan. Iya, tapi 0-1, 0-0.
Iya, dari hasil. Iya, Iya. dan mainnya kan mainnya hati-hati juga ya. juga sebenarnya kedua tim ya. Tapi Arsenal emang nggak takut untuk counter kan? Iya, Begitu. iya, 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 itu yang gue iya. suka. Kalau Bener, MU bener. counter pun ragu-ragu. Itu loh, Jan. Ragu-ragu Iya. Icuk. Ragu-ragu itu. Iya. Tapi masa lu gak percaya Arsenal bisa menang lawan City sih? Bisa, menang mah bisa. Tapi gua muka lu tidak menunjukkan pertandingan- lu Iya. percaya masalahnya. Nggak, gue Iya, Jan. bilang kalau gini, kalau menang lawan tim gede sama juara beda. Ini gue belum ngomong ke lu nih soalnya. Kalau kemarin kan lawan traditional top 6 nggak ada kalah. Kalah sama Fulham. Kalah sama Aston Villa. Bukan itu yang gue prediksi gitu loh. Kalau juara lu masih ngalahin tim-tim yang kayak gini. Ferguson ya pemain karena biasa aja lah ya. Pas juara terakhir biasanya paling Van Persie kan. Cuma dia bisa apa ya? Game-game Iya, kecil tuh iya, bisa iya. dimatiin. Iya, iya. Win Arteta ugly tuh- dia pun bisa iya, gitu loh, Arteta tim tuh kecil. kadang aduh gitu. Gue Tapi Arteta sama Pep tipenya hampir sama. Iya, maksudnya kalau City gue tetap aja ada pedenya. Cuma gue lebih ke fatigue-nya itu loh. Iya, iya. Soal Iya, bener, kelelahan itu ini. bener, Jadi itu bener. feeling gue sih, maksudnya kalau ini gue ngomong sebelum Atalanta lawan Arsenal ya, mungkin yang akan lebih less priority-nya itu Atalanta sih menurut gue. Ya, menurut gue sih emang ujiannya game management sebenarnya. Iya, karena mereka pasti lebih Premier League dibanding Champions League ya. Benar, Pasti itu, lebih ke situ juga. Jadi kan kalau misalkan ya kayak gue bilang kayak peringkat berapa? Peringkat 8 aja masih bisa lolos gitu dan nggak ada privilege apa-apa. Jadi mungkin hitung-hitungannya oke bisa ngelepas dikit nih Champions League gitu kan. Jadi karena ini bakal main lawan City. Nah, game manajemennya di situ gitu. Tinggal players manajemennya gimana tuh. Jadi gue kalau kemarin kan ngelihat Partey sama si siapa namanya Jorginho sebagai dua midfield gitu oke gitu kan. Nah, tinggal kalau misalkan sekarang menghadapi tim yang lebih kalau misalkan ngepres kan lebih ketat kan ya City gitu. Nah, bisa nggak ngadepin itu gitu. Sama sayapnya sih kalau gua pikir. Iya, walaupun Bisuma sama Rodri beda ya. Jelas. Tapi kan itu ngomongin soal prioritas. Itu kalau misalkan opsi yang diambil adalah nahan di Champions tapi all out di Bener. Premier League. Kalau kebalik gimana Rossi? Kan oke, ini kan Champions baru pertandingan pertama. Bener. Ngomongin soal momentum, cetak angka 3 dulu. Premier League kan long way to go. Bener. Mungkin nggak dia balik prioritasnya? Sebenarnya kalau misalkan sampai kalah sama City kepercayaan diri sih menurut gua gitu. Karena kan udah digadang-gadang nih sama orang. Lu tuh dua kontender paling atas gitu loh buat jadi juara musim ini gitu. Makanya kemudian kalau misalkan sampai kalah gitu apalagi di awal musim, pukulan pertama nih gitu. Jadi kan mungkin set the tone right aja sebenarnya kalau Dan misalkan awal cuma musim. ada 5 tim yang belum kalah musim Bener. ini. Dan 2 di antara itu City sama Arsenal. Selain itu tuh Brighton ya kalau nggak salah. Forest juga belum kalah sama sekali malah. Jadi itu pasti agak ada pengaruh juga sih menurut gue untuk title race dan tadi soal kepercayaan diri. Karena malah kecenderungannya gitu di musim lalu kan di game pertama itu kan 0-1 yang Martinelli tuh. Yeah. Nah game kedua 0-0 banyak orang yang merasa bahkan fans Arsenal kebagi nih. Banyak yang bilang ini Arsenal emang gak nyari 3 poin nih. Dia aman aja asal gak kalah lawan City gitu. Itu yang banyak apa ya? Banyak lu juga Iya, pernah iya, bilang iya, gitu. iya, Coba lu bener. sebenarnya bisa menang di game Bisa. itu. Tapi resiko memang ketika lu lebih terbuka ada peluang kalah. Jadi mendingan ngamanin 1 poin gitu. Kalau itu menang kan nggak akan ada percakapan what if lagi di akhir musim kan sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi ternyata ya gue sih kalau jadi Arteta juga di momen kayak gitu udah aman dulu dah. Tapi kan gue gak tau kalah sama Aston Villa 2 kali. Iya, Masih gitu. awal Iya, iya. musim. Masih awal musim Liga masih panjang. Masih panjang ya. Jangan ngegas. Terus kalau tadi ngomongin Liga Champions juga ya total 8 gak dapat apa-apa juga. Iya. 1 poin di Atalanta mah aman aja. Betul. Tapi lawan Crystal Palace sih sebagai fans MU di 7-0 lagi untuk Crystal Palace. EZ 4. Iya. Lawannya Ted Lasso loh ini. Lawannya Ted Lasso loh. Iya. Mainnya seharusnya. Enggak, it's a tricky place to play. Iya. Terus ya ini ujian buat Ten Hag sih. Konsistensinya pun belum ada selama Belum, ini. belum. Ya ini Itu. abis menang kemarin Southampton, terus good result di Carabao, can he keep going? Iya. Itu Gue sih. bikin ini Liverpool habis kalah kayaknya Bournemouth dihajar. Iya benar. Salah triple captain gue di FPL itu udah Iya pasti. nih kayaknya nih. Ya kan? Karena kalau Chelsea lawan West Ham kan masih agak Ya. ketat nih. London biasa dia Salah triple captain. Iyalah. Kayaknya nih Kan Haaland ketemu Arsenal. Oh iya, bener Udah juga. triple captain salah. gawat nih. Bagus gak tapi rekor lawan Bournemouth? Secara belum tahu ya. Master FPL Striker gue Mateta lagi lawan MU ya. Bournemouth tuh Semenyo ya? Bournemouth Semenyo. Semenyo katanya tuh chances paling banyak kedua ya? Iya, iya. Setelah 3 Haaland besar kan? lah, iya. Apa gue beli aja FPL tuh? Belum ada Semenyo. Udah ada sih, cuma kalau Liverpool kayak belum dulu nih. belum dulu. Jangan. Iya, ini Apalagi, Jar? sisanya itu ya Brighton oke aman. Ada update apa, Ros? Ada update dari Kanjuruhan. Ini berita dari Tirto.
LPSK kaji permohonan pemulihan dari keluarga korban Kanjuruhan. Kenapa dikaji? Karena keluarga korban Kanjuruhan ini belum sepenuhnya pulih secara psikologis. Padahal udah mau 2 tahun nih kejadiannya gitu. Ada 35 keluarga korban Kanjuruhan yang ajukan permohonan ke bantuan psikologis ke LPSK barusan gitu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nih juga menurut gue gak kalah penting. Korban Kanjuruhan desak polisi rampungkan berkas perkara X di Dirut LIB. Karena Dirut LIB mantannya ya, Ahmad Hadian Lukita ini belum dirampung-rampungan berkas perkaranya gitu. Jadi meskipun dari kemarin tuh banyak penyuluhan apa namanya apa? Iya, penyuluhan ya, maksudnya pemberian bantuan ke keluarga korban Kanjuruhan. Mereka nuntutnya tuh bukan pemberian bantuan doang gitu ya, benar gitu. Mereka nuntutnya ini diproses dong, kan udah ada tersangkanya nih gitu. Iya, itu update dari Kanjuruhan. Kalau Internal Nusantara belum ya? Belum ada apa. Karena masih off season. Tapi masih akan box to box, Alex? Masih udah pasti ya. Lanjut lagi sama box to box. Dan selain Kanjuruhan dan juga ya Internal Nusantara ya yang belum ada update ini, ada update dari IFL, Indonesia Football E-League, yang sudah rampung juga bulan lalu. Dan kita ada obrolan nih sama Moita Sigit, COO alias Chief Operating Officer dari IFL. Ini dia. Yo, thank you Bang Jerry. Dan sekarang kita ada di segmen khusus bareng IFL yang turnamen kemarin udah kelar ya beberapa bulan lalu. Gua tuh box to box akhirnya dapat berkesempatan ya untuk ngeliput salah satu turnamen game, Bang. Juaranya Thailand tapi ya? Tapi juaranya Thailand. Juara Asia dong Thailand. Iya, secara langsung juara Asia. Jadi tuh kemarin emang ada kompetisi IFL ya. Itu turnamen kayak e-football gitu. Mungkin ini karena kan kita mau ngasih tahu nih ke penonton-penonton kita nih, ya kan? Buat ngasih tahu kayak ternyata turnamen e-football tuh udah gede sebenarnya. Dan Indonesia tuh sebenarnya juga udah di posisi yang cukup bagus gitu. Ya kan sempat juara Asia juga di Piala Asia. Betul, si Faidan ya. Faidan ya itu. Jadi sekarang kita langsung bersama orang pro-nya langsung nih. Bersama Mas siapa Mas? Boleh berkenalkan ya? Halo, nama saya Sigit. Saya direktur operasional dari IFL. Let's go. IFL itu bukan I feel ya, bukan saya merasakan, tapi International Indonesian Football E-League. Dia tadi barusan ngomong saya I feel ya. But anyway, mungkin nih karena kita udah bersama Mas Sigit ya. Mas, perkenalkan saya Waldo ya, dan ini juga Dex. Ya dia biasa jokes kayak tadi ya, maafin. Cuman mungkin kita pengen tahu dulu kali, mungkin banyak penonton juga yang pengen tahu IFL tuh sebenarnya apa sih Mas? Maksudnya konsepnya tuh seperti apa sih? Mereka tuh turnamen apa? Apakah emang cuman turnamen game atau apakah ada event-event lainnya atau seperti apa sih sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya IFL itu kita tuh sebenarnya perusahaan Mas. Perusahaan yang emang bergeraknya di bidang operator liga sepak bola virtual. Jadi awal mula IFL itu dari tahun 2020. 2020 ya? Ya, COVID berarti. Betul, COVID. Ya? Dulu kan liga sepak bola tuh mati kan? Iya, benar. Sama sekali nggak boleh ada. Benar. Nah, itu tuh ternyata banyak banget antusias ya. Klub-klub tuh yang suffering. Maksudnya suffering ini dia nggak bisa dapat dana dari sponsornya. Jadi banyak tuh kayak Persipura waktu itu tuh benar-benar kayak pecat-pecatin pemainnya kan, terus nggak aktif juga. Nah akhirnya gua sama Putra partner gua tuh CEO ngambil inisiatif lah. Ini bisa nggak nih kita geser ke virtual football. Nah iya akhirnya dalam 2 minggu itu kita bikin decknya. Kita sebarlah ke klub-klub. Ya. Waktu itu tuh kita mulai dari Persija kalau nggak salah. Persija ya? Dari Persija. Iya, Persija. Dari Persija, PSM dan lain-lain. Nah, mereka sih open. Ternyata mereka open karena mungkin mereka juga lagi gimana caranya dapat aktivasi yang di luar dari sepak bola asli. Sepak bola yang emang lagi off juga betul. Sih karena Covid waktu itu ya. Ya, nah dalam 2 minggu itu kita dealing akhirnya dah jalan deh. Waktu itu tuh dari bulan September sampai bulan November. Iya, 3 bulan tuh kita jalanin liga dan ternyata antusiasnya tuh gede banget. Gede banget ya. Itu bisa kita di situ kaget juga sih kayak wah gila ternyata antusiasmenya tuh gede banget gitu. Sampai event-event atau turnamen yang dibuat Konami pun viewsnya kalah sama level iya. Itu juga baru pre-season gitu. Baru 8 tim waktu itu.
Dan ini EVL tuh waktu itu masih di Indonesia, emang seputaran Indonesia. Betul, iya masih memang dulu fokusnya memang di shifting nih Liga 1 konvensional kita tarik ke football ke liga virtualnya gitu. Liga virtualnya tuh yang e-sport gitu. Betul, iya. Beberapa tim e-sportnya kayak contoh kayak mana itu? RRQ ada kah itu? Enggak, kita emang khusus kalau Mas pernah nonton Liga 1 Indonesia yang timnya Persija, Arema. Iya, nah, kita tuh shifting liga bola konvensional nih. Jadi ke liga virtual. Iya, betul. Gitu. Jadi dulu tuh masih gamenya masih PES 2020 tuh. Masih PES 2020. Iya, masih bisa pakai pakai patch namanya. Patch ya. Iya, betul. Di mod. Iya, jadi udah gak ada kayak Manchester apa namanya? MD Blue gitu. Iya, gak ada. Nah, waktu itu kita bikin tuh satu-satu. Persija pemainnya siapa? Terus Arema, terus Persik Kediri dan lain-lain tuh kita bikinin semua. Pemain asli gitu. Betul. Jadi kayak misalnya Persija Simic ada gitu misalnya. Iya, betul. Dulu ada Simic. Nah, jadi itu memang jadi ternyata jadi obat juga tuh buat football enthusiast karena liganya kan lagi off kan, gak ada tontonan mereka. Iya, jadi gue dukung tim virtualnya aja gitu betul. kan. Betul. Yang mainin siapa? Yang mainin player. Jadi pro player gitu. Bukan pemain Persijanya. Bukan. Oh, gue kira. Gue kira Simic main kan lawan Haryano gitu. Bukan. Jadi dulu sebenarnya sempat ada permintaan bisa nggak nih kalau pemainnya bolanya, main. Iya. Tapi kan itu tight banget ya jadwalnya. Iya. Terus dari mereka juga nggak bisa ya udahlah. Emang ini saatnya pemain-pemain pro eFootball ini naik lah. eFootball gitu. Itu naik. Berarti dari situ mungkin awal mula titik EVL-nya ya. Iya, awal mula titik EVL-nya. Terus perkembangannya sekarang gimana nih? Sampai ke sekarang nih katanya kan dari Southeast Asia jadi Asia nih. Jadi lebih gede lagi kan. Levelnya lebih gede lagi nih. Iya. Perbedaannya apa Nah, tuh? sebenarnya kita tahun 2022 kalau nggak salah, kita pernah trial error. Kita coba setelah 2 tahun jalan tuh bikin Liga 1 sama Liga 2 versi virtualnya. Kita trial error untuk adain friendly match antara negara-negara di Southeast Asia. Nah, ternyata itu juga views-nya banyak banget. Demand-nya juga oke lah. Karena bawa nama negara kan. Nah, setelah itu ya udah di tahun 2023 kita bikinlah EVL Southeast Asia. Jadi emang khusus untuk negara yang ada di Asia Tenggara gitu. Kayak Thailand, Myanmar, Indonesia dan negara Asia lainnya gitu. Iya, Kamboja, Laos gitu. Nah, untuk perkembangannya sendiri sih dari tahun 2020 sampai sekarang itu ya signifikan banget sih. Karena beberapa negara juga jadi terinfluence. Contoh kayak misalnya Kamboja, dia sekarang nih bikin Cambodian League. Oh, akhirnya mereka bikin terinspirasi juga berarti. Iya. Ical. Terus juga Malaysia. Ya, Malaysia juga mau bikin tuh. Malaysia juga bikin. Nah, sebenarnya negara yang punya Pro League pertama itu Thailand sebenarnya. Thailand duluan. That's why mereka menang mungkin itu salah satunya juga. Memang dia memang untuk scene pro-nya itu mulai duluan. Dia bikin e-League Thailand. Jadi kayak Liga 1-nya sana dibuat virtual juga gitu. Emang udah gede sih. Tapi emang Thailand emang gede juga sih antusiasnya ya. Maksudnya Premier League kan juga sering banget di Thailand. Nah, beberapa kali juga pemain Indonesia nih ini juga direkrut juga sama tim-tim Liga Bola Thailand kayak Tokyo Verdy, terus Buriram kayak gitu. Itu tuh direkrut lah kayak Faidan kayak gitu-gitu masuk Buriram. Masuk ke Buriram. Iya. Oh, kayak gitu. Oh, berarti kayak transfer pemain di real life juga gitu. Iya, gitu betul. Jadi sebenarnya kalau secara bisnisnya itu memang mirip mirip sepak bola biasa gitu. Cuman ini dipindahin aja ke virtual gitu. Iya. Cuman kelebihannya adalah di sini nggak ada batasan umur. Oh iya. Itu yang pengen gue bahas juga sebenarnya. Maksudnya kan kayak kita kan tahu Faidan tuh kan sempat terkenal gara-gara dia tuh membawa nama harum Indonesia kan di Asia di umur 15 tahun gitu. Maksud gue dia umur 15 tahun bisa bersaing sama orang-orang yang mungkin udah senior yang 27 tahun bla 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 bla. Ini tuh benar-benar beda banget dengan olahraga biasa real life gitu maksudnya. Betul. Itu yang mungkin yang ngebuat kemarin si Thailand tuh juga umur berapa ya? 16 tahun. 16 tahun. Siapa namanya lupa lagi. Namanya Rahut ya? Rahut namanya. Itu 16 tahun dan dia bisa menang gitu ya. Maksudnya emang kalau di e-sport tuh emang udah hal lumrah gitu, hal biasa. Udah hal lumrah karena sebenarnya Indonesia pun
banyak pemain-pemain muda yang emang sebenarnya jago-jago. Bocil-bocil Iya, cuman gak ada platformnya. Karena mereka cuman dari rental ke rental aja mainnya. Jadi kan sayang banget nih. Kenapa nggak kita bikin yang secara profesionalnya gitu. Selain ini naikin ekonomi juga, ini bisa jadi sesuatu bisnis yang baru lah buat klub-klub sepak bola Indonesia sama orang-orang juga gitu. Betul. Karena nama rental tuh masih diganti deh jadi Platnas Esport. Itu benar juga. Rental coret Platnas Esport. Iya karena kayak jam terbang orang-orang tuh memang banyak yang di rental. Di rental bener sih. Ya, maksudnya kayak itu tergambar kan kayak kemarin kan juga ada Football Manager juga mengharumkan Indonesia dan menurut gua ini emang bener sih, tadi gue setuju sih. Maksudnya kayak itu jadi SSB-nya gitu ya. SSB-nya timnas tuh ya rental gitu. Nah, itu kan budaya di Indonesia. Kalau di luar misalkan Thailand yang udah duluan gitu juga rental juga atau enggak? Kalau Thailand sih kurang tahu ya. Kalau maksudnya di sana rentalnya se-hype di sini atau enggak. Iya. Cuman kalau emang dari segi pengelolaannya mereka oke sih. Maksudnya banyak turnamen-turnamen yang regional yang memang sifatnya profesional gitu. Nah, Indonesia pun kayak gitu sekarang. Udah banyak turnamen-turnamen dari yang sifatnya rental, terus komunitas, terus regional juga kayak kota. Jadi ada kayak step-stepnya kan. Betul, kayak piramida ininya. Nah bener, kan kemarin juga baru masuk tuh PON, udah resmi kan. Jadi jadi game official lah, maksudnya jadi pertandingan dan yang juara tuh kemarin Kalsel, Kalimantan Selatan ya. Dia itu, kenapa? Dia dapat emas. Dapat medali emas ya. Si Elul Wibowo itu kan yang kemarin main di EVL juga ya. Nah, dia di situ jadi jadi asisten. Oh, jadi asisten. Manager. Kok jadi pemain. Unik ya, maksudnya kayak kalau di e-sport ini tuh maksudnya di e-football ini tuh pemain bisa jadi manajer juga bisa. Soalnya kemarin gue ngelihat si Faidan juga sempat datang kan, sempat jadi nge-support juga. Iya, betul. Manajer juga. Sebenarnya kalau misalnya di luar, turnamen di luar, turnamen e-football atau game-game di luar itu udah lumrah. Kalau misalnya ada asisten manajer atau ada manajernya. Karena gak dipungkiri juga ternyata mereka juga butuh itu. Karena mereka pemain tuh cuman fokus sama dirinya sendiri. Tapi yang nontonin pertandingannya kan yang analisa asisten sama manajernya gitu. Jadi di situ mereka bisa kasih saran lah harus ngapain gitu. Terus kurangnya di mana. Ini rada mirip kayak sepak bola juga ya. Maksudnya kayak lu tahu kayak Ryan Giggs pernah di Manchester United, dia kan pernah jadi manajer tapi dia jadi pemain juga gitu kan. Oh, caretaker ya. Iya, caretaker ya. Cuman ini bukan caretaker kan, jatuhnya mereka juga masih jadi pemain terkadang. Ini cukup unik sih, maksudnya ini baru juga sih buat gua. Maksudnya dari pemain tuh jadi manajer bisa main juga kadang gitu kan, ngebantu. Nah tapi ngomongin soal EVL nih kan, EVL kan tadi gue sempat singgung ya, dia kan dari Southeast Asia dan jadi akhirnya jadi Asia tuh. Itu gimana sih perkembangannya? Kok bisa jadi langsung Asia jadi lebih gede kan marketnya gitu? Ya, nah sebenarnya tuh kemarin sempat sempat nge-troll juga di sosial media kan. Sempat dibilang Southeast Asia nggak jadi, banyak yang marah tuh kan. Betul. Ternyata dibikin enggak, kita bukan nggak jadi tapi bikin jadi Asia gitu. Nah sebenarnya kemarin tuh sebelum Southeast Asia, jadi ada pemain Indonesia yang memang main di World Finals-nya Konami di Jepang. Oh iya. Nah dari situ partner gue tuh Putra, dia networking lah di sana. Kenalan sama beberapa negara juga, negara-negara Asia yang datang kayak India, Jepang, terus juga negara-negara Asia yang lain. Akhirnya ditawarin, kalau mau nggak nih kalau kita bikin Asia? Iya. Ternyata antusiasmenya boleh sih, boleh dicoba maksudnya. Karena di Asia pun belum ada yang annually gitu untuk yang kompetisi profesionalnya. Nah, sedangkan di situ tuh kita udah announce Southeast Asia nih. Oh, berarti deal itu emang lagi berjalan gitu. Lagi berjalan karena di situ juga sudah mulai announce kualifikasi juga. Kita waktu itu kualifikasi megang Malaysia sama Indonesia gitu. Nah, karena memang ini kulturnya nih ya, kenapa di sosial media tuh rame. Karena memang orang Indonesia tuh gampang ke-trigger ya. Maksudnya iya, apalagi anak-anak komunitas nih ya. Maksudnya kalau misalnya ada apa sedikit mereka pasti langsung, wah ini enggak jadi nih. Ini gimana sih penyelenggaranya segala macam, udah kualifikasi dan segala macam, masa nggak jadi dan segala macam. Nah, akhirnya udahlah, ini yang kita jadiin bahan troll aja gitu. Jadi
kita bikin yang lebih besar gitu. Karena ini juga biar jadi bahan pembuktian juga kita nih Indonesia ke mungkin ke PSSI terus juga ke federasi yang lain gitu. Kalau misalnya kita bisa buktiin. Nah, iya, kalau ini marketnya tuh gede banget loh. Kenapa yang diperhatikan tuh cuman Mobile Legends, PUBG, gitu kan. Padahal banyak banget yang bisa dieksploitasi lah istilahnya. Maksudnya kan kalian juga main yang di versi HP-nya juga kan? Iya, betul. Evil kemarin kan gue lihat kemarin kan gue pikir cuma konsol, ternyata di HP juga ada. Di HP juga ada sekarang. Nah, itu justru sekarang mungkin lebih ramai di handphone. Karena kan, harusnya pasarnya lebih gede. Karena lebih gede, semua orang bisa main lah. Bisa akses benar yang kayak tadi lu bilang kan soal rental kan mungkin orang cuman ya harus bayar. Harus datang ke rental. Sekarang lu dengan handphone, smartphone lu juga udah bisa. Ya, justru sekarang lebih banyak orang main yang di handphone mobile gitu. Jadi kemarin tuh kita bikin South Asia itu karena memang ada opportunity-nya aja sih. Sekalian aja lah kita buat gitu. Dan kita tes. Ternyata works gitu. Keren lo, seru banget kemarin terutama waktu Thailand lawan Jepang gue nonton. Tapi sayangnya nih ngomongin soal EVL nih. Timnas Indonesia nih Mas. Gimana nih? Kok kemarin gue nonton kalah di semifinal ya. Perebutan juara 3-4 ya itu kalau gak salah ya. Soalnya gue nonton dan kalah. Soalnya itu lumayan seru. Itu tuh unik banget pertandingannya. Soalnya kan pertama konsol dulu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, konsol dulu habis itu HP. Jadi kayak misalnya kita kalah di konsol nih, masih bisa dimenangin dari HP. HP menang, konsol lagi HP dan akhirnya kalah kita sama si Jepang ya, kalau Jepang di kalah sama Malaysia. Malaysia kalah sama Jepang. Thailand ya tuh. Sama Jepang ya. Iya kalau saya kalian bisa cek langsung ya di Instagram EVL. Dan ya jadi gimana nih, maksudnya Indonesia ke depannya apakah ada something new atau? Sebenarnya kalau dilihat dari tahun lalu di waktu masih Southeast Asia, Indonesia tuh juara 2. Kalahnya juga sama Thailand. Playernya, konsolnya sama. Dia juga. Berarti umurnya lebih muda lagi. Buset ya. Berarti jam terbang dia udah tinggi banget ya. Iya benar. Karena dia juga kemarin main juga yang di Jepang tuh. Yang di dia juara 1 final. Kan? Enggak ya, Jepang. Dia kena di Jepang tuh dia kena pengaturan lah. Ada. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri ya. Nah, tahun ini mengalami penurunan ya. Karena sebenarnya kita tuh jalurnya kualifikasi. Pemain yang kemarin main di EVL itu hasil dari kualifikasi. Walaupun memang mereka pemain pro gitu. Kayak Elul Wibowo itu kan dia main untuk Persita Tangerang. Iya. Gitu kan. Si Huda tuh yang HP ya, kan. Huda tuh tahun lalu itu dia main Liga 2 untuk Nusantara United. Jadi memang nih pemainnya udah pro lah. Cuman mungkin dari sisi mental ya. Dari sisi mental kurang apa ya? Mungkin ini pertama kali bawa nama Indonesia di kompetisi Asia. Terutama si Huda kalau nggak salah kan debut di Asia itu kan. Sebenarnya kalau misalnya yang di Asia juga Elul juga debut di Asia. Elul juga debut di Asia. Di Asia debut. Huda juga. Nah mungkin kemarin tuh Huda sebenarnya mainnya bagus. Untuk Huda bagus. Tapi dari yang konsolnya nih, karena dibantai sama Thailand. Dia dibantai. Habis gitu dia besoknya kan ketemu sama Malaysia kan. Di knockout tuh ketemu sama Malaysia. Lower bracket kan itu. Yes. Lower bracket. Nah itu sebenarnya pemainnya Malaysia debut juga. Jadi sama-sama debut. Karena dari hasil kualifikasi. Dan pemain konsolnya dia bukan pemain pro. Memang yang datangnya dari komunitas di Malaysia. Nah di situ tuh. Padahal ini harusnya jadi sesuatu yang oke lah ini antara pemain pro sama yang bukan kan harusnya gapnya jauh ya. Cuman mungkin karena beban yang berat. Betul. Satu sama sebelumnya dia tuh 2 kali si Elul ini 2 kali ngelakuin kesalahan. Dia injury time. Kena gol. Belum menit akhir nggak salah ya. Iya, kena gol sampai akhirnya harus adu penalti. Ya ada penalti kalah gitu. Iya. Dan di game itu dia jadi pemain penentu. Jadi game penentu lah. Jadi kita main 5 kali kan. Iya. Game ke-5. Seri tuh 2 sama kan. Jadi harus ada mainin game ke-5. Dan itu dia. Konsol versus konsol. Iya, dan itu posisinya memang dia habis kalah.
Jadi mungkin agak mentalnya agak ngedown. Ya, tapi menurut gua sih ya maksudnya kita juga tahu ya maksudnya baru debut juga kan. Jadi kayak mungkin ini buat jadi pelajaran juga ke depannya buat Indonesia, buat para pemainnya buat di big stage ya. Betul. At least udah pernah ngerasain, oh ini big stage tuh seperti ini gitu. Betul, jadi kayak ke depannya harapannya sih harusnya bisa lebih ya. Iya, sebenarnya salah satu kelemahan pemain Indonesia tuh di situ sih sebenarnya. Demam panggung. Demam panggung. Yeah. Ternyata gak cuma di bola juga ya. Nah, demam mental panggung. tuh penting juga ternyata ya emang ya. Apalagi sebenarnya kalau main di Ivelic One. Yang bawa nama klub. Wah, itu lebih parah lagi. Bawa nama klub berarti kayak Persita gitu-gitunya. Ya, itu lebih parah lagi. Kalau misalnya final, supporternya datang ya. Oh, ngecan semua. Wah, iya. Bawa Persija, Persita pada ngecan itu semua. Itu udah supporter bola gabung virtual. Wah, udah pada ngecan chaos banget itu. Itu mental bener sih kena sih. Bener sih kena sih. Maksudnya kalau kemarin kan kayak ya udah karena negara-negara juga kan. Iya. Jadi kayak ya udah gitu. Cuman tetap aja sih. Maksudnya kayak gue juga kalau misalnya main di situ grogi juga. Itu tangan pasti basah, bro. Basah. Gue ngeliat dikit-dikit pada kayak gini semua. Ada yang bawa handuk kan? Iya, ada yang bawa handuk juga. Iya bener. Si Jepang tuh kalau nggak salah dia bawa kayak lap tangan gitu juga. Lap tangan. Terus kita juga kadang sediain bedak biasanya. Iya. Biar gak licin. Iya, biar gak licin. Gila grogi banget gitu. Berarti tapi ngomongin soal Indonesia berarti kedepannya bakal ada kompetisi apa lagi nih? Dari EVEL mungkin atau dari Konaminya? Kalau dari EVEL kita lagi dealing juga nih sama operator Liga 1-nya lah. Liga 1 ini. Gimana caranya bisa merger. Maksudnya bisa jalan bareng lah gitu. Kan sebenarnya kemarin tuh kita nggak nggak kerja sama LIB. PSSI juga enggak kan? PSSI itu belum. Iya. Cuman waktu tahun 2020 itu memang kita disupport sama PSSI. Disupport ya. Disupport sama PSSI. Tapi untuk kayak officially kita benar-benar jalan nih akan jadi annual gitu, itu belum. Nah, kita lagi siapin untuk bikin mungkin I-Liga 1. I-Liga 1. Ya, I-Liga 1 yang dimana di sini target kita lengkap 18 tim Liga 1 Indonesia. Nah, itu kita lagi coba untuk masuklah ke mereka. Sama kita lagi mau bikin juga tim e-sport edition ya. Jadi kayak RRQ. Terus itu belum ada ya? Belum ada. Nah, kita mau coba nih. Mau coba untuk ngajak tim-tim e-sport ini juga. Untuk mau nggak kita bikin liga yang memang khusus di virtual football karena industrinya ini lagi naik nih. Lagi progresnya bagus karena bener. Di Konami di Indonesia juga bulan November ini bakal adain aktivasi kecil-kecil lah. Spill dikit lah apalah tentang apa? Ya kompetisi juga. Cuman mungkin dia sifatnya masih komunitas. Mainin e-football baru gak tuh? Iya. Mainin e-football baru 25 ya. E-football 25 yang baru launching. Itu kan balik lagi tuh. Lebih banyak lagi pilihan timnya ya. Jadi lebih enak lah. Udah ada Madrid. Dulu kan waktu itu masih kayak MD White gitu ya. Iya. Enggak, dulu di kemarin tuh justru enggak ada Madrid. Justru enggak ada. Enggak ada Madrid. Sedikit banget tim lisensinya dikit banget. Sedikit banget. Nah, sekarang dia balik lagi kayak ke PES. Jadi banyak, tapi berarti emang unofficial gitu. Unofficial ya. Masih unofficial gitu. Mereka lagi mencoba mau dapetin lisensi lebih banyak lagi ya. Ya, kayaknya emang lagi coba nih. Cuman kan untuk lisensi tim-tim gede kan udah diambil sama EA kan. Jadi mungkin mereka akan bergerak dengan yang seperti ini dulu gitu, yang masih unofficial gitu. Nah, kalau untuk dari Konami itu yang pertama, terus ada lagi nanti di bulan November itu dari FIFA E. FIFA E itu acaranya di Riyadh. Acara di Riyadh. Yes. Itu Indonesia dapat juga. Kayaknya dapat. Oh, ada kualifikasinya. Itu nanti apa pertandingannya? Kan kemarin juara dunia kan FM kan yang nanti e-football. E-football. Sebenarnya kemarin juga e-football main. Pertandingan juga di Liverpool ya. Iya, di Liverpool. Cuman memang kalah. Kemarin kan sifatnya masih invitation kan. Nah, untuk yang di Riyadh nanti itu udah agak lebih besar tuh. Akan lebih banyak lagi negaranya gitu. Itu dunia juga. Lewat jalur kualifikasi juga kah atau mungkin itu akan nanti dikasihnya ke federasi ya. Karena biasanya kalau FIFA atau enggak FIFA I gede sih. Ya, dia tuh memang harus kalau mau ngundang negara itu lewat federasi bolanya nih. Lewat PSSI. Gitu. PSSI-nya dong. Iya gitu. Jadi emang kayaknya invited gitu sih.
Ya berarti tadi gue lihat emang berarti stepnya lagi gede banget nih. Kalau misalnya bisa dapat BRI Liga 1 gitu ya, sama tadi yang e-sport itu, wah, makin gede lagi progres ini e-footballnya di Indonesia ya. Iya betul. Berarti karena memang masih banyak yang bisa bisa digali lah di industri ini gitu. Iya. Nah bener. Sama tahun 2026 itu ada olimpiadanya di Arab juga. Olimpiade ya. Olimpiade. E-footballnya tapi konsol dan HP juga gitu. Iya, konsol dan HP. Dan memang sebenarnya udah banyak kayak kejuaraan dunia, cuman yang bentuknya olimpiade nih kayaknya nanti tahun 2026 tuh di Arab. Tahun 2026. Iya. Oke, berarti gue lihat nih positif banget nih Bang Nex. Berarti positif banget ya. Berarti tinggal nunggu semoga prosesnya lancar. Ya kan, terutama tuh yang paling dekat yang menurut gue paling gede tadi tuh FIFA E itu final FIFA E di Riyadh itu ya. Ya gue sih berharap semoga Indonesia dapat spot ya. Gue berharap banget karena itu lumayan gede, itu gede banget FIFA E. Ya biar kita bisa nunjukin ke dunia kalau kita tuh sebenarnya ya bisa bersaing. Anak-anak rental ini tuh bisa bersaing. Gitu, ngelawan. Ketika di dunia nyata kesulitan di virtual kita bisa berjaya. Betul. Tapi kenapa why not bot ya kan? FIFA Club World Cup nih FIFA World Cup kita dikit lagi kan, lagi progres nih timnasnya kan. Nah, ini sekalian nih virtualnya. Makin tinggi Indonesia ya kan. Nah, jadi begitu guys. Jadi itu dia buat kalian ya, buat misalnya mau support langsung atau gimana bisa langsung follow juga Ivel ya, Instagramnya Ivel.id. Ivel.id bisa langsung support timnas Indonesia juga. Ya bisa ngelihat progresnya gimana. Tadi bakalan ada something big ya, kayak tadi bekerja sama dengan BRI, bekerja sama dengan BRI Liga 1, bekerja sama dengan tim e-sport lainnya. Dengan Konami juga. Betul, Konami juga bakalan ada big event di November tadi. Di November. Jadi kalian bisa langsung pantengin juga Instagramnya Ivel. Jadi thank you Mas Sigit, thank you banget. Kita ini it's an honor bisa datang sini buat datang ke podcast. Dan juga semuanya see you guys there for another episode of Box to Box Football Show.